Channel Najia Tarotku. Di sini saya akan membacakan love reading kamu, love reading Gemini single, Sun, Moon, Rising, and Venus tidak selalu resonate untuk seluruh Gemini single di dunia ini dan bisa bersifat vice versa. Baik Gemini, tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Pencipta kamu, Tuhan kamu, keyakinan kamu. Energi ini nanti hanyalah sebagai referensi ketika memasuki tanggal 1 sampai 15 Juli 2020. Baik Gemini, jangan lupa like, comment, and subscribe jika video ini bermanfaat bagi kamu. Jika tidak, mungkin video ini bermanfaat bagi orang lain. So, untuk kamu Gemini single atau seseorang yang sedang ngepoin Gemini di video ini, dimohon untuk bijak dalam menyikapi video ini. Baik Gemini, karena ini energi banyak orang, jangan marah kalau energi ini terbalik atau vice versa, kolektif atau tidak resonate untuk kamu, tidak selalu resonate untuk selalu kamu yang menonton, karena ini energi banyak orang. Kalau kamu ingin energi kamu saja, ingin dibantu dalam menyelesaikan masalah dan langkah yang harus kamu lakukan dalam kisah cinta, bisa hubungin aja, bisa melakukan personal reading, begitu Gemini. Baik Gemini, saya tarik energi kamu di pembacaan kamu yang single. Saya mulai Gemini. Baik Gemini, di bottom of the deck di sini ada Five of Swords, situasi tentang komitmen yang telah dicederai, dan itu yang membuat kamu menjadi seorang wanita atau seorang pria yang lebih hati-hati lagi ketika ada cinta baru atau cinta masa lalu berusaha untuk menjalin hubungan dengan kamu, begitu Gemini. Komitmen yang pernah dicederai, komitmen yang pernah dirusak, pengkhianatan yang pernah terjadi, kebohongan yang sering terjadi, kekecewaan yang terus kamu dapatkan, kekasaran yang terus kamu dapatkan di sini. Itu yang membuat kamu menjadi muak, sangat muak. Itu yang membuat kamu berpikir bahwa dia tidak layak. Dan kamu lebih selektif dengan orang baru yang hadir dalam hidup kamu. Kamu lebih sangat berhati-hati. Karena di sini kamu tidak mau lagi Gemini, komitmen kamu, kesetiaan kamu, kejujuran kamu, kebahagiaan kamu dirusak oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Iya. Jelas sekali situasinya di masa single 1 sampai 15 Juli 2020, kamu menjadi sosok Gemini yang sangat pemberani. Sosok Gemini yang sangat tegas mengambil keputusan, sosok Gemini yang lebih selektif lagi dalam memilih calon pendamping. Begitu Gemini. Baik Gemini, di sini ada King of Swords, ada Six of Wands, dan ada Seven of Pentacles. King of Swords dan Six of Wands di sini terbalik. Situasi di mana memang sudah nggak ada lagi kata penyesalan. Sudah tidak ada lagi kata menyakiti diri sendiri. Sudah tidak mau lagi bertumpu pada pengharapan terhadap orang lain yang pernah menyakiti kamu. Kamu sudah tidak mau lagi Gemini. Kamu sudah stop. Kamu sudah stop tentang berbagai macam ketakutan, penyesalan, broken heart, dan juga kekecewaan yang pernah hadir dalam hidup kamu. Kamu sudah stop Gemini. Yang kamu lakukan saat ini adalah Gemini yang mulai menyusun rencana, Gemini yang mulai untuk memperbaiki hidupnya, Gemini yang mulai untuk menetapkan tujuan di masa depan yang akan datang. Begitu Gemini. Jelas sekali situasinya di mana saat ini di masa 1 sampai 15 Juli 2020 kamu lebih sangat berhati-hati, kamu lebih menjadi orang yang berpikir secara jernih, secara logika di sini, di mana tentang adanya kerugian yang pernah kamu alami sudah tidak ingin kamu rasakan. Sudah stop. Ini saatnya kamu bahagia. Dan ini adalah awal di mana
keberhasilan akan berada di hidup kamu. Begitu Gemini. Kamu ingin fokus ke koin-koin, kamu ingin memperbaiki finansial, kamu ingin memperbaiki kisah cinta, kamu ingin memperbaiki kehidupan kamu. Kamu udah gak mau lagi dilibatkan dalam kisah cinta yang menyakitkan, yang merugikan di sini. Baik, di sini ada Ten of Wands, ada Six of Cups terbalik, dan juga ada Five of Pentacles. Wow, jelas sekali situasinya Gemini. Aku melihat sebagian kecil dari Gemini di dunia ini ada banyak sekali kendala atau finansial yang mempengaruhi kehidupan Gemini, terutama kisah cinta Gemini di sini. Dan itu yang membuat Gemini menjadi Gemini yang berpikir positif, Gemini yang lebih berjuang lagi, membanting tulang lagi, udah nggak mau lagi dikecewain, apalagi masalah cinta di sini. Dan Gemini ingin bahagia dengan cara Gemini sendiri. Gemini ingin membahagiakan keluarganya, dan bagi Gemini yang saat ini single parent, Gemini ingin membahagiakan anak-anaknya. Itu yang menjadi tujuan Gemini, itu yang menjadi pengharapan Gemini. Bukan soal cowok, bukan soal cewek. Di sini jelas sekali, sangat jelas. Kamu pernah dilukai, kamu pernah dikecewakan, dan itu stop. Kenangan tentang keluarga itu masih ada. Kenangan tentang masa pacaran atau pernikahan itu masih ada. Kenangan ketika ia menjumbu kamu, kenangan ketika ia bersama kamu, kenangan ketika kalian bermesra-mesraan itu masih ada. Itu masih membekas, sangat membekas. Tetapi Gemini berusaha untuk memfilter, Gemini berusaha untuk memforsir, dan mulai mengutamakan kebahagiaannya sendiri. Di masa 1 sampai 15 Juli 2020 sangat kuat sekali energinya, sangat kuat. Iya, benar sekali. Ketika dalam hubungan rumah tangga atau masa pacaran, masa tunangan, pernah terjadi konflik dan pernah terjadi perpisahan, maka berusahalah untuk tidak lagi mengajak rujuk atau meminta rujuk. Sebelum kamu tahu betul dan kamu tahu persis bahwa ketika rujuk itu akan lebih baik atau lebih buruk. Begitu. Tenangkan diri terlebih dahulu, ikuti masa jeda terlebih dahulu, ikuti masa single terlebih dahulu, nikmati masa single. Rasakan perbedaan ketika kamu berkapel tetapi sangat menderita, ataukah kamu single tetapi sangat merasa damai. Nah, rasakan, bandingkan perbedaannya. Bandingkan kebahagiaan yang kamu miliki di masa sekarang dan masa lalu. Begitu Gemini. Ketika kamu sudah memulai dan memutuskan untuk menjadi Gemini yang single pada saat ini, baik kamu ditinggalkan atau baik kamu yang meninggalkan Gemini, maka diharapkan kamu untuk lebih dewasa lagi. Nikmati masa single kamu. Nikmati masa kebahagiaan kamu yang sekarang. Nikmati masa perjuangan kamu walau tanpa kekasih. Karena kekasih itu pada dasarnya adalah sosok yang mendampingi. Ketika sosok yang mendampingi itu tidak sanggup lagi dan tidak bisa lagi serta tidak layak untuk mendampingi, maka move on. Move on Gemini. Jika ada yang bertanya, aku gak bisa move on aja, aku gak bisa ngelupain dia yang terbaik. Jawabannya adalah, ketika kamu merasa dia yang terbaik, apakah dia betul yang terbaik? Karena kalau dia yang terbaik, dia tidak akan menyakiti kamu. Karena kalau dia yang terbaik, dia tidak akan mengecewakan kamu. Itu jawabannya. Yang terbaik di dunia ini adalah yang terbaik menurut kamu terhadap diri kamu. Diri kamu yang terbaik, diri kamu yang pantas dibahagiakan, diri kamu yang layak untuk bisa menjadi seimbang dan stabil. Karena kebahagiaan itu terletak pada diri sendiri, dan yang pantas membahagiakan adalah diri kamu, dengan cara menghargai diri kamu untuk tidak bersama orang-orang yang tidak layak di samping kamu. Begitu Gemini. Baik Gemini, sekarang saya mau lihat energi kamu di deck yang lain. Saya mulai Gemini.
Ada jumping card, saya ambil lagi. Ya, inilah situasinya. Situasi di mana tentang remuk redam yang pernah kamu alami, hancur lebur yang pernah kamu rasakan, itu sudah berakhir. Saatnya apa? Saatnya kamu menggali kebahagiaan kamu. Saatnya apa? Saatnya kamu menjadi seseorang yang patut untuk menikmati kebahagiaan yang sejahtera di sini. Kamu pernah memikul beban yang sangat begitu berat. Kamu pernah ada di situasi yang sangat begitu remuk, di bawah, sangat di bawah. Mementingkan kebahagiaan orang lain. Itu yang membuat kamu lupa bahwa diri kamu sebenarnya pantas untuk dibahagiakan. Nah, kebahagiaan itu akan kamu dapatkan, Gemini, ketika kamu benar-benar di sini untuk menyusun rencana kamu, untuk fokus ke kehidupan kamu, dan fokus ke finansial kamu. Karena ini adalah waktunya untuk kamu menggali. Waktunya kamu untuk memanen kebahagiaan kamu. Cukup dulu kamu pernah terkurung. Cukup dulu kamu pernah terpasung. Cukup dulu kamu pernah menderita. Karena cinta, cinta, dan cinta. Dan mulai sekarang, cinta kamu, kisah cinta kamu di masa 1-15 Juli 2020 adalah tentang bagaimana komitmen dan kehati-hatian diri kamu dalam memilih pasangan baru atau menerima mereka yang hadir dalam hidup kamu kembali. Dan jangan lupa, Gemini, ketika kamu masih mengharapkan seseorang yang pernah menyakiti kamu di masa lalu, ingatlah, Gemini. Ingatlah bagaimana kalian yang dulu. Ingatlah bagaimana kebersamaan kalian yang dulu. Dan ingatlah bagaimana dirimu yang dulu. Ketika yang dulu kamu begitu bahagia, kamu merasa begitu sempurna, maka teruslah berharap, berdoa, dan sadarkan dia lewat doa. Tetapi ketika dulu kamu menjadi seseorang yang kurang baik, seseorang yang lebih berpikir negatif energi, seseorang yang negatif thinking, seseorang yang kusut, kusam, merasa kebahagiaan telah direnggut, merasa kebahagiaan telah sirna, atau penderitaan yang terus kamu alami, kekecewaan yang bertubi-tubi, maka jangan pernah berharap dia kembali. Walaupun keadaannya, walaupun kalian sudah menikah, walaupun kalian sudah punya anak. Karena tentang kualitas anak itu akan bahagia ketika orang tuanya bahagia. Broken home itu tidak melulu tentang imbas dari anak-anaknya. Jikalau ada rumah tangga yang baik-baik saja, itu akan mencerdaskan, meningkatkan kualitas anaknya menjadi baik-baik saja. Jikalau ada rumah tangga yang hancur lebur, kekecewaan bertubi-tubi, ribut melulu, maka yang harus dilakukan adalah menyeimbangkan antar pasangan agar anak tidak merasa sakit hati. Ketika pasangan tidak bisa diajak untuk seimbang, maka putuskan untuk memilih meninggalkan untuk kebaikan anak, agar anak tidak terus melulu melihat orang tuanya yang berantakan. Besarkan, berikan kesadaran, pengertian terhadap anak yang saat ini menjadi keberatan bagi kamu, untuk lebih menumbuh besarkan dia, anak-anak kamu, menjadi orang yang lebih baik. Karena pengaruh lingkungan, pengaruh keluarga, pengaruh orang tua, pengaruh dalam rumah itu sangat luar biasa terhadap intelektual anak. Begitu, Gemini. Oke? Baik, Gemini, sekarang saya mau lihat energi kamu di Oracle Energy. Saya mulai, Gemini. Wow, jumping card. Saya mulai lagi, Gemini. Tadi ada jumping card.
Iya. Di sini tentang angel of love. Pegang cinta yang kamu miliki, bukan genggam cinta yang kamu miliki. Ketika kamu hanya memegang cinta yang kamu miliki, ketika kamu hanya melihat cinta yang kamu miliki, ketika kamu merawat, memelihara cinta yang kamu miliki dengan begitu baik, maka cinta itu tidak akan menyakiti kamu. Ketika kamu memegang cinta itu begitu sangat erat, menggenggam erat, maka cinta itu bisa rusak dan akan memberikan kekecewaan terhadap kamu yang amat dalam. Cintai seseorang dengan secukupnya, dengan sekadarnya, dengan sesadar-sadarnya. Ketika orang tersebut layak untuk kamu berikan cinta, maka teruslah berikan cinta yang baik. Pelihara, rawat. Jangan kamu kekang dan jangan kamu genggam erat cinta itu. Dan ketika di tengah jalan kamu sadar bahwa seseorang yang kamu berikan cinta itu tidak layak untuk terus ada di kehidupan kamu, maka ambil dan jangan rusak. Ketika kita merusak cinta yang kita miliki, maka kita akan sulit untuk menerima orang baru. Itu karena apa? Karena kita terlalu menggenggam erat. Begitu Gemini. Baik Gemini, itu dari saya, tidak selalu resonate untuk seluruh Gemini single di dunia ini, bisa bersifat vice versa. Kalau kamu ingin dibantu dalam penyelesaian masalah kisah cinta atau